Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan pada kesempatan penggantinya. Kali ini kita boleh kembali memperingati di mana Tuhan Yesus kita yang telah mati dan bangkit, dan hari yang ke-40 kita percaya Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan mari setiap kita yang percaya, kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus.
mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik. Engkau mengerti setiap umat-Mu Tuhan. Oh, sungguh terima kasih Tuhan. Biar setiap kami umat-Mu Bapa menerima rawatan Roh Kudus Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan Kau pakai setiap kami Bapa. Sebab kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan.
adalah umat yang lebih dari pemenang, dan kita percaya kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Lebih dari pemenang,
sukacita yang dari surga, dan kita dapat merasakan kasih-Nya, bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu.
biarlah pujian kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kembali kami akan belajar daripada firman-Mu. Engkau urapi kami hamba-Mu, sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami Tuhan. Engkau urapi supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini hari yang luar biasa saudara, ya, kita memperingati hari besarnya orang Kristen yang nomor 4 saudara. Yang pertama Natal, yang kedua kematian, yang ketiga kebangkitan Tuhan Yesus, yang keempat adalah kenaikan. Dan 10 hari ke depan kita juga akan memperingati yang kelima, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan saudara, kenaikan Tuhan Yesus buat kita gak asing lagi. Tiap tahun kita memperingati, kita belajar firman Tuhan, ya kita baca ayat-ayat firman Tuhan tentang Tuhan Yesus sudah naik. Tapi pagi hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan kembali ya, mengenang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia sudah bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Lalu saudara, gak ada seorang pun di dunia ini ketika dia mati terus dia bangkit hari yang ketiga. Dia bangkit dan endingnya luar biasa saudara. Ending dari kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, dia naik terangkat ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Alkitab mencatat yang menyaksikan itu lebih dari 500 orang. Jadi kenaikan Tuhan Yesus di sini adalah sebuah fakta, saudara, bukan mimpi. Kalau mimpi, seorang pun tidak ada yang tahu. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu fakta bahwa Dia telah naik ke surga. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 1 mulai ayat yang ke-6. Kita akan baca Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ke-6. Mari kita semua bangkit berdiri. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian,
Saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Saya ulangi, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Silakan dulu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak orang. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan sebuah penggenapan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam perjanjian lama, kitab para nabi, Mazmur menceritakan bahwa dia akan naik ke surga. Dan ini adalah endingnya, saudara. Ending dari penyelamatan manusia. Ending dari rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia. Endingnya luar biasa. Endingnya itu bukan mati di kayu salib, saudara. Ending daripada itu penyelamatan itu bukan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Memang itu puncaknya, saudara. Tetapi masih belum berakhir. Biasanya kalau kita lihat film itu ya, alurnya itu pasti terakhir itu puncak dulu baru selesai, saudara. Puncaknya keselamatan manusia yaitu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Enggak selesai ceritanya dengan kematian Tuhan Yesus. Biasanya kalau lakonnya wis mati itu wis selesai, saudara. Iya tak? Tapi ini enggak. Yesus sudah mati tapi dia bangkit lagi. Setelah dia bangkit, gak cuma sampai selesai di situ. Selama 40 hari dia sering kali menampakkan diri kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Selama 40 hari itu juga Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Tapi satu hal lagi, murid-muridnya masih belum paham. Murid-muridnya masih belum ngerti. Makanya kalau kita lihat di sini ayat yang ke-6 tadi, saudara perhatikan ayat yang ke-6. Ya, coba. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ya, mereka masih tetap bertanya, "Tuhan, maukah Engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yang dipikir oleh murid-muridnya, oleh orang-orang yang mengikuti Yesus, Yesus mau memerdekakan bangsa Israel, saudara. Mereka masih belum paham pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus katakan, "Udahlah, kamu gak perlu tahu kapan itu. Kamu gak perlu tahu waktunya kapan itu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu." Dan 10 hari kemudian barulah Roh Kudus itu turun. Sehingga murid-muridnya mulai ngerti rencana Tuhan, ngerti tentang rencana Allah, bahwa Dia tidak memerdekakan bangsa Israel secara jasmani pada saat itu, saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mari
Pagi hari ini kita akan melihat kembali Tuhan Yesus sudah naik. Itu artinya apa, saudara? Ya. Di ayat yang ke-11 tadi katakan, dia naik, tapi dia akan datang kembali. Ya. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Sekali lagi, Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Dan sekarang ini waktunya sudah semakin dekat. Memang kedatangan Tuhan Yesus sudah digembor-gemborkan dari zaman dulu, saudara. Yesus segera datang. Yesus datang. Ingat, Yesus akan datang yang kedua kali. Tapi sampai sekarang ini Tuhan Yesus belum datang. Itu artinya apa? Tuhan Yesus masih memberi kesempatan buat manusia untuk bertobat, untuk menerima Dia. Orang-orang yang sudah menerima Dia tinggal nunggu waktunya kapan Yesus datang kembali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan cuma orang Kristen saja yang percaya. Orang Islam pun percaya Yesus akan datang kembali, tapi dengan konsep pemikiran yang berbeda. Mengapa Dia datang kembali? Injil Yohanes 14. Kita buka Injil Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Mulai ayat 1. Injil Yohanes pasal 14. Mengapa Dia harus datang kembali? Dia sudah janji, saudara. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu untuk apa, saudara? Untuk jemput. Luar biasa. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu untuk menjemput saudara, untuk menjemput orang-orang yang percaya, yang setia kepada Dia. Dalam perhatikan, bukan cuma orang yang percaya, tapi terlebih orang yang setia. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa setia sampai akhir, dia akan terima mahkota kehidupan. Orang yang sungguh-sungguh percaya. Percaya di mulut gampang, saudara. Tapi kepercayaan itu perlu bukti. Buktinya apa, saudara percaya? Kepercayaan tanpa bukti itu cuma katakan tong kosong bunyi nyaring, saudara. Iblis pun percaya, saudara. Iblis percaya Yesus itu Tuhan, saudara. Iblis tahu. Makanya ketika dia ketemu Tuhan Yesus di Gadara, dia langsung tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dia katakan, apa urusanmu hai engkau anak Allah yang maha tinggi? Iblis tahu. Kalau cuma saudara cuma tahu, cuma percaya saja di mulut tanpa di hati, kelasnya kode iblis, saudara.
Makanya akhirnya sama-sama masuk, orang nggak sama-sama dukung juga. Karena apa? Salah level. Kan kita nggak mau level kita podo karo iblis mau percaya tak kosong. Tapi kepercayaan kita ini kita buktikan. Buktinya apa? Aku percaya, aku lakukan firman. Yesus datang untuk apa? Membawa kita kembali. Dia datang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kalau saya renungkan ayat firman Tuhan ini, kita orang percaya itu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia akan datang dengan cara yang sama. Artinya apa, saudara? Cara yang sama. Dia datang dari, kalau awalnya dia naik dari bumi ini, dia terangkat naik, akhirnya ditutupi awan. Kedatangannya terbalik dari surga. Awan buka, saudara. Awan buka, dia turun. Dia turunnya tidak sembunyi-sembunyi. Dia naik ke surga tidak sembunyi-sembunyi, gak ngimpi, saudara. Disaksikan banyak orang. Dia naik ke surga dan dia pun akan turun. Banyak orang menyaksikan. Ya. Meskipun kejadiannya di Israel sana, saudara, kita yang di Indonesia bisa tahu. Tiba-tiba di televisi muncul breaking news, saudara. Ya tak? Kejadian yang luar biasa. Breaking news. Yesus datang. Orang-orang gempar. Saya gak lihat TV, langsung buka HP. Berita utama, Yesus datang. Saya gak bisa bayangkan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi yang luar biasa, ketika dia datang, firman Tuhan katakan apa? Orang-orang kudus yang sudah mati akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan, saudara. Dibangkitkan. Orang-orang kudus yang sudah mati, kuburan-kuburan jujur buka, saudara. Tubuh mereka bisa dilihat orang. Dia bangkit, terus naik ke awan-awan. Orang-orang yang percaya, yang masih hidup, tubuhnya tiba-tiba berubah. Ia hilang, naik pergi ke awan-awan. Nyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Menyambut kedatangan Tuhan yang dari surga turun ke bumi, yang dari bumi naik ke awan-awan. Kalau saya bayangkan, mungkin ada seorang pilot yang takut akan Tuhan, tiba-tiba hilang saka pesawat, saudara. Akhirnya pesawat itu jalannya kayak apa, saudara? Kekacauan dunia akan terjadi. Sopir-sopir, orang yang sedang mengemudi di jalan raya, di tol, juk-juk hilang, mobilnya mayu dewe. Kekacauan juga terjadi, kecelakaan terjadi di mana-mana karena banyak orang-orang kudus yang terangkat. Nyambut
dia akan datang kembali bersama dengan orang-orang kudus. Banyak orang melihat, mereka cuma melongo tak, saudara. Karena apa? Gak percaya, betul. Dia sudah naik, tapi dia janji akan datang kembali. Selanjutnya mari kita pelajari lebih jauh lagi. Kita kembali ke Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul pasal 1 bisa dibuka. Nah, ya, Kisah Rasul pasal 1, mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Ayat ke-11 katakan begini, dan berkatalah kepada mereka 2 orang yang tiba-tiba turun dari surga. Ketika orang-orang yang melihat Yesus naik ke surga, sakit melongo, saudara. Karena kejadiannya yang luar biasa, mereka terheran-heran, mereka melongo, kok iso. Kemudian ada 2 orang turun. 2 orang yang turun itu berkata, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Dan salah seorang dari 2 orang ini berkata, hai orang-orang Galilea. Mengapa di sini cuma yang disebut orang Galilea, saudara? Padahal yang di situ nggak semua orang Galilea. Ada orang yang dari Nazaret, ada orang yang dari kota-kota yang lain, daerah-daerah yang lain. Tapi mengapa malaikat itu, bukan malaikat, orang itu berkata, orang yang turun dari surga itu berkata, hai orang-orang Galilea. Dan Galilea, Galilea itu mempunyai arti roda yang terus berputar, saudara. Arti yang pertama dari Galilea adalah roda yang terus berputar, tidak henti-hentinya. Roda yang tidak berhenti untuk berputar. Ini mempunyai arti apa? Ini berbicara, orang-orang Galilea ini berbicara kepada orang-orang yang percaya, yang terus-menerus menanti kedatangan Tuhan. Orang yang setia untuk mengikut Tuhan, gak pernah berhenti mengikut Tuhan sampai akhir. Orang yang gak pernah putus asa. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Minggu pagi Tuhan Yesus bangkit, di sana ada 2 orang murid daripada Tuhan Yesus yang namanya Kleopas. Dia pergi ke Emmaus, dia turun, saudara, ke Emmaus. Yerusalem, posisi Yerusalem itu lebih tinggi daripada Emmaus. Di 2 orang ini turun ke Emmaus. Satu yang bernama Kleopas dan yang satunya sejarah gereja menuliskan atau diperkirakan yang satunya itu adalah Lukas, saudara. Jadi 2 orang ini, Kleopas dan Lukas,
Dari Yerusalem mereka mau pergi ke Emmaus. Mengapa mereka pergi ke Emmaus, saudara? Karena mereka sudah putus asa. Karena mereka sudah hilang harapannya. Yang pertama kali, bahkan kami mengharapkan dia akan membebaskan bangsa Israel, tapi kok mati di salib. Dia sudah bangkit. Pada Minggu pagi, beberapa orang di antara kami pergi ke kuburnya, melihat kubur itu sudah kosong. Tapi mengapa dua orang ini mereka tinggalkan Yerusalem untuk pergi ke Emmaus? Kalau saudara baca Injil Lukas pasal 24. Karena mereka sudah putus asa, saudara. Berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus juga, dia sudah melihat Yesus bangkit, tetapi mereka masih hidup di dalam keputusasaan. Petrus, aku mau kembali menjala ikan. 3,5 tahun Petrus ini ngikut Yesus, saudara. Dan Petrus ini salah seorang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, bukan mati, dia tahu, Petrus tahu Yesus sudah bangkit, tapi dia masih hidup dalam putus asa. Dia katakan kepada teman-temannya, aku mau kembali. Aku mau kembali menjala ikan. Karena harapanku kepada Yesus sudah habis. Meskipun dia tahu Yesus sudah bangkit, tapi mereka murid-muridnya merasa sekarang ini pemimpinnya sudah tidak ada. Kemudian murid-murid yang lain ikut-ikutan. Aku mau juga ikut menjala ikan. Akhirnya mereka pergi menjala ikan. Tapi apa, saudara? Semalaman mereka tidak dapat apa-apa. Wis putus asa, balik kayak dulu lagi, ternyata belum kembali. Gimana rasanya? Semakin drop, saudara. Seharusnya, mungkin kalau kita berpikir kok Petrus dan murid-murid yang lain kok gak bisa ngerti ya firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang ngajar mereka. Mereka gak bisa ngerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan yang pertama kali percaya kalau Yesus akan bangkit itu siapa? Orang Farisi, kan? Makanya orang Farisi, ahli-ahli agama minta kepada gubernur supaya kuburnya itu dijogo. Sebab pikir dia mungkin Yesus pesan kepada murid-muridnya, nanti hari yang ketiga mayatku colongan. Terus ngomong hidup. Murid-muridnya kembali ke zaman yang dulu. Aku mau kembali seperti yang dulu. Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, orang-orang Israel selalu ngomel. Ngomelnya gimana, saudara? Lebih enak dulu. Lebih enak waktu aku masih di Mesir. Aku bisa makan kenyang. Aku bisa minum puas. Aku bisa begini-begini. Akibatnya apa? Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka semua binasa.
harapannya dia akan binasa. Tapi untuk Tuhan Yesus gak membiarkan murid-muridnya itu hilang harapan. Ketika pagi murid-muridnya sudah kembali lagi ke pantai dengan loyo, saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus katakan, adakah lauk pauk di antara kami? Tuhan, ikan satu aja gak dapat kok. Tuhan Yesus katakan, saudara, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Ya. Murid-muridnya langsung nurut, saudara. Mungkin dia ingat dulu Yesus juga pernah katakan hal yang sama. Murid-muridnya tahu, oh itu Yesus. Dia katakan hal yang sama, tebarkan jalanmu. Dan setelah dia nurut menebarkan jalan, ternyata mendapat ikan yang sangat banyak. Mereka lakukan hal yang sama, tebar jalannya, dan dapatlah ikan yang sangat banyak. Harapannya muncul kembali. Hai orang-orang Galilea, buat saudara yang tidak pernah putus harapannya kepada Tuhan, gak pernah berhenti dalam mengikut Tuhan, mengalir, berjalan terus, muter terus dan terus, saudara, sampai pada akhirnya yang Tuhan inginkan kepada kita ini jalan terus, jangan berhenti. Sudah, cukup sampai selesai. Dan yang kedua, orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang sederhana juga. Kalau kita mempelajari perjalanan Tuhan Yesus, 70% mujizat Tuhan Yesus itu dilakukan di Galilea. Dan 70% mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu terjadi di Galilea, di daerah Galilea. Karena apa? Orang-orang Galilea, orang-orang yang sederhana. Dia mau menerima Tuhan Yesus. Orang-orang di Kapernaum, di mana Tuhan Yesus tinggal, mereka gak terima mujizat banyak, saudara. Karena mereka sombong. Yesus itu anaknya Yusuf. Yesus itu anaknya, dia adalah seorang anak tukang kayu. Kita kenal semua saudara-saudaranya. Sehingga gak terjadi mujizat di situ. Karena apa? Kesombongan. Ngerasa pintar, ngerasa hebat, ngerasa aku loh paling pintar. Kesombongan ini yang menghancurkan kita. Orang yang sombong itu akan direndahkan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang-orang Galilea, orang-orang yang sederhana, dia mau terima Yesus apa adanya. Gak mikir macam-macam, gak bulat. Mereka lakukan firman Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Galilea inilah
yang dikatakan oleh dua orang yang turun dari surga itu. Dua orang yang turun dari surga ini, perkiraannya cuma ada 3 orang yang naik ke surga, saudara. 1 Musa, 2 Elia, 3 Henokh. Musa memang mati, saudara. Kalau kita baca, mati. Dia mati di gunung Nebo. Tapi mengapa dia terangkat ke surga? Karena jasad Musa itu diangkat ke surga, saudara. Jasadnya itu dibuat rebutan. Iblis ingin menguasai jasadnya Musa, tapi Allah tidak berkehendak. Dia bawa jasadnya Musa ke surga. Jadi 3 orang yang hidup di surga sekarang ini selain Tuhan Yesus. Henokh, dia langsung umur 300 tahun dia diangkat ke surga. Dia hilang. Dikatakan dia diangkat ke surga. Yang kedua Elia. Elia adalah seorang nabi. Dalam perjalanan akhir perjalanan kenabian daripada Elia, dia dibawa naik di tengah perjalanan dengan kereta yang berapi. Jangan ngomong kereta api ya. Kereta yang berapi. Siapa yang menyaksikan? Elisa. Elisa dengan matanya sendiri dia melihat Elia diangkat ke surga. 2 orang turun dari surga. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas? Melihat ke langit. Dia yang sudah naik, dia akan datang dengan cara yang sama. Hai saudara-saudara yang percaya, jangan berhenti kepercayaan saudara. Jangan gagal. Tetaplah setia. Tetaplah rendah hati. Jangan putus asa. Oh Yesus gak datang dari dulu. Mulai saya kecil diajar sudah. Yesus datang kembali. Dia akan datang. Bahkan ketika saya masih SD, saya diajar berdoa. Kalau doa mau tidur itu doanya apa? Tuhan, kalau Kau datang malam ini, angkat saya bersama-sama dengan Engkau. Tiap malam saya diajar itu, saudara. Kalau berdoa mau tidur, tapi buktinya enggak datang. Sampai sekarang saya umur 57 belum datang. Tapi yang kita katakan dia akan datang. Tanda-tandanya sudah semakin jelas, saudara. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu semakin jelas. Kalau saudara kita sudah diberitahu tanda-tandanya, artinya apa? Kita harus siap sedia. Kapan waktu Yesus datang, jangan sampai aku sedang lengah. Berjaga-jaga terus. Berjaga-jaga supaya ketika dia datang, aku sedang keadaan siap. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, aku siap. Sehingga aku bisa menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di awal. Sebuah lagu katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya
kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Wah, saya bisa nyambut kedatangan Tuhan Yesus di awal-awal. Meskipun saya sudah mati dibangkitkan lebih hidup, yang masih hidup tubuhnya diubah. Bangga Tuhan. Kebanggaan inilah yang ingin saya tunggu-tunggu. Saya mau nyambut dia ketika dia datang yang kedua kali. Kapanpun dia datang, aku siap Tuhan. Dan hal yang terakhir, kalau dia naik ke surga, ayat yang ke-8, kalau kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan dia naik ke surga, maka janji Bapa itu akan dicurahkan, diberikan. Kalau dia nggak naik ke surga, dia cuma ada satu di Israel sana. Tapi karena dia naik, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kita yang ada di tempat ini, kita bisa percaya, kita bisa menikmati juga anugerah yang telah Allah berikan. Yesus yang telah naik ke surga, dia utus Roh Kudusnya, sehingga kita bisa ngerti firman Tuhan. Murid-muridnya diajar 3,5 tahun gak ngerti-ngerti, tapi kita bisa ngerti firman Tuhan karena Roh Kudus itu yang mengajar. Setelah Roh Kudus itu turun, murid-muridnya baru ngerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu memberi pengertian kepada kita. Roh Kudus itu akan membimbing kita itu dalam kebenaran. Roh Kudus itu akan mengajar kita untuk kita ngerti kebenaran. Dan Roh Kudus itu akan menguatkan kita supaya kita tetap kuat menghadapi segala perintangan, segala pencobaan, dan akhirnya kita menang. Saya minta pemain musik bermain maju ke depan. Darah Yesus yang telah naik, dia berjanji dia akan datang kembali. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali menjemput kamu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, karena kami tahu Tuhan. Karena kami tahu Engkau hidup untuk selama-lama. Engkau yang telah lahir, Engkau yang telah mati, tapi Engkau telah bangkit. Engkau telah naik ke surga untuk hidup selama-lama. Kami tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Yesus yang hidup untuk selama-lama, yang masih bekerja hingga saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu itu menguatkan iman kami. Iman kami semakin kuat. Kami tidak mudah putus asa dalam kami mengikut Engkau, tapi kami dapat setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hambanya, dan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Rita, dan persembahan kedua dilayani oleh Ibu Toyo. Haleluya. kasihnya. Haleluya. Saya akan bacakan pengumuman untuk 3 hari ke depan. Hari Sabtu jam 18 ada latihan musik,
Dan hari Minggu ada ibadah raya jam 8 pagi disertai dengan perjamuan suci, dan leader Ibu Frida, singer Nina dan Ibu Yuli. Dan untuk pemain musik, drum Stevie, bass Rian, gitar Yoga, keyboard Brian. Haleluya. Demikian pengumuman gereja untuk 3 hari ke depan. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada Kami bersyukur Tuhan, ketika kami memperingati Engkau telah naik ke surga. Ada perasaan bangga, ada perasaan sukacita Tuhan, karena Engkau hidup untuk selama-lamanya dan Engkau akan datang kembali. Kami akan menyongsong kedatangan-Mu di awan-awan Tuhan. Ini merupakan sukacita yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami. Engkau telah memberkati kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Engkau memberkati mereka kembali. Nyatakan kuasa-Mu ada dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat menjadi berkat, jadi garam dan terang bagi dunia ini, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemelihara Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya